Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para netizen semua, para subscriber loper ataupun para penonton YouTube yang senantiasa mendapatkan doa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya dan diselamatkan di dunia dan akhirat dan kelak di yaumil akhir insyaallah kita senantiasa mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama kali kita senantiasa ucapkan ataupun selalu berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat Allah yang luar biasa yang kita terima sehingga kita hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat kairing salam semoga ditetapkan oleh junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di yaumil akhir kita senantiasa mengharapkan syafaatnya. Untuk netizen, untuk pemirsa, ini sebuah sedikit edukasi ya. Kalau memang ada manfaatnya, tolong ya dimanfaatkan. Ini saya mereview sebuah kayu yang ditakuti oleh orang-orang sakti di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saya baru saja menebang sebuah kayu, dan kayu ini bisa untuk ruqyah, bisa untuk menyembuhkan asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Kita ambil seperti ini, kemudian kita sayur untuk menetralisir kolesterol di tubuh kita. Ini nama kayu, dan kayu ini di tempat saya sudah lama dan sangat besar. Memang saya tanam ya, sengaja saya pergunakan ketika diperlukan, contohnya untuk penyembuhan ataupun membantu untuk menetralisir jin ataupun gangguan-gangguan gaib yang bersifat energi jahat, teman-teman ya. Dan kayu ini adalah, nama kayunya adalah kayu ataupun kayu kelor ya, dimana kayu ini ditakuti oleh orang-orang sakti Indonesia ya. Kalau yang tidak percaya orang sakti di Indonesia, suruh makan daun kelor, maka semua energi negatif yang dipasang secara kasat mata di tubuhnya akan hancur dan hilang, seperti itu teman-temannya. Dan kayu ini sudah menaun di tempat saya, dan memang saya sengaja tanam. Tadi saya tebang karena kayu ini tingginya lebih dari 10 meter ya. Di sana saya tebang ini yang paling tinggi, dan ini panjangnya sekitar 7 meter ya, seperti ini ya. Kalau memang ada yang menginginkan dan mau menanam, gampang cara menanamnya teman. Tinggal kita potong, kita benamkan ke tanah, maka kayu kelornya akan hidup dengan subur dan tidak basa-basi. Artinya bisa untuk disayur, enak sekali. Saya jamin 100% enak ya teman-teman. Bukan cuma enak-enakan, tapi sangat enak. Dan kelor ini bisa keluar seperti galih hitamnya ketika batang ini sangat besar ya. Dan daun kelor ini adalah sebangsa tanaman nomor 2 setelah satu, apa itu namanya sampai lupa itu, yang biasa untuk ruqyah, yaitu saya ini orangnya pelupa ya. Kita ambil aja daun-daunnya, kemudian kita ini adalah sebuah kayu yang ditakuti oleh jin ya. Nah, kita taruh, nanti kita sayur. Dan teman-teman, ini di tanah Jawa, ini dibikin pil kemudian dijual. Teman-teman kalau kena asam urat, kolesterol, nyayur ini aja, tidak usah kemana-mana. Insya Allah ketika saya waktu itu kena kolesterol, saya 1 bulan penuh ketika puasa, pagi, sahur, kemudian berbuka, sayurnya pakai daun kelor. Memang semua energi kalau kita pasang apapun di sini, pasang susuk, pasang jimat, akan hancur dari tubuh kita. Seperti ini. Daun ini adalah daun nomor 2 setelah daun bidara ya. Teman-teman, ini bagaimana kalau kita kena asam urat, kita cuci, kemudian kita masukkan dalam air, kita kasih bumbu, garam, semua bumbu dapur yang Anda suka, kemudian disayur, jangan dikasih santan, yang jelas ya. Kita sayur dengan sayur namanya sayur asem, kalau orang Jawa bilang sayur bening ya. Kemudian kita buat makan, rasa enak sekali, tidak seperti baunya tapi rasanya ya.
Dan saya jamin teman-teman ya, asam urat kemudian kolesterol itu akan berkurang sangat banyak ya, karena tetangga saya sudah saya kasih tahu semua dan mereka menanam daun kelor ini, yang mana sebelum saya mereview ataupun memberitahu ini, daun kelor ini tidak ada yang tahu. Dan saya untuk rekan, teman ataupun subscriber dimanapun Anda berada, sekarang ketika ada Anda di tempat Anda ya, ada seorang yang sakti ya, menurut mereka sakti, pasang susuk kebal senjata kembal apel, bawakan daun ini, suruh dekat, saya jamin tidak berani. Bawakan bawang kayu ini ya, suruh megang aja tidak berani, apalagi sampai memakannya. Kalau kita pukul dengan daun kelor ataupun dengan batang kelor, orang yang mempunyai kesaktian itu akan luntur semua, akan hilang ya. Seperti ini daun kelor di tempat saya sudah bertahun, dan ini sudah yang menggunakan banyak sekali. Bahkan sampai keluar daerah datang ke tempat saya meminta daun kelor untuk apa? Ada yang kakeknya susah meninggalnya, ada yang neneknya susah meninggal, sudah tua tidak meninggal, maka dikasih daun kelor di bantalnya ketika memang meninggalnya karena mempelajari keilmuan dan perjanjian ke gaib, maka semuanya akan pudar dan insya Allah akan bisa dinetralisir ya. Dan daun ini nomor 2 setelah daun bidara ya. Kita ambil ujung-ujung yang muda ini biar saya sayur, biar saya buat makanan bagi. Kalau begitu saya tidak berilmu sama sekali. Ya, saya tidak berilmu sama sekali. Ketika saya seperti orang sakti itu acting aja. Acting seperti orang sakti. Jangan percaya saya punya ilmu, tidak ada. Ilmu itu punya Allah, dan kita hanya hidup sebagai wayangnya Allah, apapun yang diperintahkan. Teman-teman yang perlu ataupun yang ada di sekitar rumah saya ataupun di sekitar Sumatera yang ingin menanam daun kelor bisa datang ke tempat saya. Saya kasih gratis, tidak akan saya suruh beli. Saya kasih gratis tis. Dan ketika saya punya uang, saya pun akan memberikan uang itu untuk yang mau menanam ini, insya Allah. Tapi itu kalau yang sekarang masalah saya nggak punya uang. Ini bukan sekedar guyon ataupun sekedar hiburan, tapi hiburan mengandung edukasi teman-teman ya. Tidak percaya, tanyalah kepada tetangga, sanak famili yang mengetahui sedikit mengenai review tanam-tanaman yang mengandung manfaat ya. Dan tanaman ini asli ditakuti oleh para orang-orang sakti ya. Tidak percaya, buktikan sendiri. Bahwa batang kelor ini ketika kita jalan naik bus antara Aceh sampai ke Pulau Papua. Kemudian ketika di perjalanan Anda melihat orang pengamen ataupun orang hebat yang seperti orang sakti, rambutnya panjang, kemudian banyak tatonya, pukul aja pakai batang kelor ini kalau membuat masalah ya. Maka insya Allah dia akan ternetralisir seperti kita energi negatifnya. Kalau energi positifnya ya namanya juga positif, pasti tidak takut dengan seperti ini, tapi yang jelas negatif seperti itu. Ini adalah nomor 2 setelah daun bidara ya. Daun bidara itu juga daun yang luar biasa ya. Jin-jin fasik takut ya, tapi tidak langsung dikasih. Kalau kita untuk memberikan ini atau untuk menetralisir ya, yang jelas kita bacakan ya, tentunya seperti kita ada orang Islam, kita bacakan Al-Fatihah 4 kali, kemudian ayat Al-Kursi 4 kali, kita tiupkan di sini sebagai media, bukan apa-apa. Ini sudah mengandung, ini sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Memang diciptakan supaya untuk menetralisir ini ya. Namanya adalah daun kelor ini ya. Kalau teman-teman belum tahu daun kelor, bisa diperjelas seperti ini daunnya, dan batangnya sangat empuk ya. Seperti ini daunnya, daun kelor ya, kecil-kecil ya. Makanya ada orang yang bilang dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor itu kecil-kecil, tapi manfaatnya besar ya. Seperti ini teman-teman. Dan ketika ada yang mau menanam, silahkan komen ya di sini. Akan saya suruh ambil di sini ya. Saya kasihkan, tidak saya suruh beli. Saya tidak mau memakan uang menjual-jual seperti itu.
kalau menjual sapi, menjual ayam, kambing, hak saya pribadi yang kasih makan secara pribadi itu tidak apa. Kalau menjual-jual seperti ini untuk apa? Kita kasihkan aja untuk siapa yang membutuhkan ya. Kalau di tempat saya, insya Allah semua tetangga, semua orang sudah menanam ini ya. Untuk apa ya? Untuk mereka sayur. Nah, orang pojok sana ya, kalau tidak percaya datang ke tempat saya. Mana yang katanya orang kena kolesterol, kok orang kena kolesterol dan itu saya suruh makan sembuh, sedangkan saudara sendiri yang saya suruh nyayur sini setiap hari nggak mau, tidak sembuh-sembuh. Asam urat, kolesterol lenyap dengan daun kelor ya. Ini sebuah sedikit edukasi teman-teman ya, bukan kita membuat hari ini tenang ya, ini bukan kita membuat sebuah postingan yang bermanfaat sebagai hiburan, tapi ada manfaatnya ya. Nah, seperti inilah daunnya, mungkin ada yang kurang jelas ya. Seperti daun kelor, penampakan asli daun kelor ya, dimana daun kelor ini memang sangat dicari tapi orang tidak tahu seperti apa ini daun kelor. Mudah-mudahan bermanfaat. Semuanya yang menonton sehat selalu, yang setuju mudah-mudahan sehat selalu, yang tidak setuju sehat selalu. Saya tidak pernah mencas orang, menjelek-jelekan orang, siapapun itu. Orang yang tidak suka terhadap dia sekalipun, saya anggap beliau adalah orang baik. Karena saya tidak mau mempunyai musuh, saya tidak mau dimusuhi dan memusuhi orang lain. Itu saya cantumkan akhir-akhir ini. Karena apa? Semuanya ternyata tidak ada gunanya. Teman, rekan semuanya, mudah-mudahan semua sehat selalu, rezeki melimpah ya, barokah di bawah Allah Subhanahu wa taala naungan dan doa kami semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Lakuning urip hanya kromanggilingan, sejatining urip manembah. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutburi handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.